Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share kegiatan aku hari ini lagi ya teman-teman. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya, tetap baik-baik saja dimanapun kalian berada. Amin amin ya robbal alamin. Nah tepatnya ini tuh jamnya udah setengah 12 lebih ya, 12 kurang 15 menitan lah teman-teman ya. Jadi adik Dinda tadi udah buka puasa, karena puasanya itu kan setengah hari ya kan. Dan di sini juga aku lanjut mau masak si keong ini. Nah kira-kira pada doyan nggak nih sama sayur keong ini ataupun sama tumisan keong ini. Nah untuk makanan ini tadi itu aku nggak beli ya teman-teman, aku tuh dikasih sama amang aku yang ada di samping rumah aku tuh loh, yang ada kolam ada kolamnya gitulah, dan itu ada keongnya, jadi diambilin terus suruh masak aja gitu. Dan alhamdulillah di sini tadi udah aku rebus. Aku mau cokel-cokelin nih pakai ini ya, garpu. Dan sebenarnya kalau ada yang makan keong ini riet ataupun pusing, itu mungkin kurang tahu tipsnya teman-teman. Aku ada tipsnya nih, kalau makan keong itu biar nggak pusing. Dulu aku juga pusing teman-teman, ternyata dia tuh kayak ada mata di bagian dalamnya gitu loh teman-teman, dan itu tuh harus dihilangkan. Oh ya BTW udah lama banget aku ya teman-teman nggak upload video, udah ada sekitar 4 hari atau 5 harian ya aku nggak upload video. Ini ada kemauan untuk ngedubbing teman-teman. Sebenarnya kalau untuk video sih ada gitu ya di HP tuh, tapi nggak tahu kenapa gitu, mau dubbingnya mau editnya itu super duper mager banget. Ada yang kangen gak nih sama video Bunda Zara? Aduh pede-pede banget sih. Tapi ya iya loh teman-teman, kadang-kadang suka ngerasa kepedean sendiri, karena kadang ada yang DM, ada yang komen, kenapa sih Bun upload video kok jarang-jarang, kenapa sekarang kok jarang upload video gak kayak dulu gitulah. Intinya menanyakan seperti itu teman-teman. Oke, balik lagi ke videonya. Ini tuh aku mau liatin ke kalian, ini sebelah ini ya teman-teman, di bagian itu harus dibuang kalau kita nggak mau pusing kalau pas makan gitu ya. Dan ini aku buang satu persatu dan aku mau bersihin sampai dia tuh benar-benar bersih ya. Kalau di tukang sayur biasanya juga ada teman-teman, satu bungkusnya itu 5.000 dapat ya lumayan lah, satu tumisan, satu mangkok gitu. Dan ini alhamdulillah gratis. Bunda-bunda pada masak apa nih hari ini? Udah pada masak apa? Masih rebahan nih teman-teman. Entahlah video ini aku upload jam berapa aku juga kurang tahu lah nanti ya teman-teman. Yang penting udah aku dubbing ini. Dan itu pas aku dubbing tuh di pagi hari, sebenarnya lemes ya kan. Tapi ya gimana lagi, harus di dubbing karena udah agak lama sih teman-teman aku tuh nggak bikin video ataupun nggak upload video. Teman-teman, nggak kerasa banget ya puasanya tuh udah sampai 16 hari hari ini ya teman-teman. Masya Allah, udah pada beli jajan ataupun udah buat bikin ataupun udah bikin jajanan maksudnya, ataupun udah pada beli baju lebaran nih teman-teman. Belah ya untuk komen-komen di kolom komentar. Rencana sih kalau lebaran tahun ini aku tuh kayak nggak terlalu banyak berbikinan teman-teman, nggak tahu kenapa gitu ya, rasanya tuh mager banget. Tapi entahlah teman-teman, nanti kalau pas deket-deket lebaran itu aku bilang sama Pak Suami kan hobinya sama kue nastar ya, aku kayak bilang sama dia kayak gini, nanti bikin nggak kue nastarnya, bikin atau beli aja gitu katanya ya, suruh bikin, katanya enak bikin sendiri daripada beli katanya gitu juga. Kalau beli juga kan sedikit teman-teman, 1 kilonya aja di sini tuh dulu 80, entah kalau sekarang ya. Kalau bebikinan sendiri kan 100.000 juga udah dapat banyak kan. Nah teman-teman di sini siapa nih yang suka bebikinan juga ataupun bahkan malah menjual kue gitu ya. Dan oke, di sini aku lanjutin untuk aktivitas aku hari ini. Ini tuh aku mau cuci dulu untuk si ubi ataupun ubi rambat ya teman-teman, atau bilangnya di sini tuh muntul teman-teman. Ini nanti tuh aku mau bikin cemilan ataupun bikin apa ya itu namanya, aku kok lupa. Pokoknya dibikin itulah, nanti aja lihat teman-teman sendiri. Aku cuci sampai bersih, sampai nggak kotor lagi. Dan oke, lanjut setelah aku udah cuci semuanya. Di sini untuk tahanannya juga aku siram-siram seperti ini biar cuciannya tuh nggak terlalu menumpuk gitu loh teman-teman. Dan lanjut, karena ini tuh udah sekitar jam berapa ya, aku lanjutin tadi itu udah agak sore ya teman-teman. Setelah aku nyuci si keongnya, aku biarkan dan aku lanjut untuk di sore hari. Dan untuk hari ini aku masak 2 cup seperti biasanya lah teman-teman, 2 cup secanting setengah lah ya, nggak ada yang 2 cup banget teman-teman, karena setiap aku masak 2 cup waktu puasa itu nggak habis terus. Jadi yaudah aku kira-kira aja masaknya 1,5 cup aja.
Nah oke, ini udah alhamdulillah udah selesai untuk aku masak nasinya. Aku takar dulu untuk airnya, ternyata kebanyakan dan aku buang sedikit ya teman-teman. Ternyata pas aku buang kayaknya kurang banyak lagi. Nanti tadi itu sebenarnya aku tambahin lagi air ya teman-teman. Dan ini udah aku masak seperti biasanya. Aku tumpangin wadah putih untuk ngerebus lah ya, intinya untuk gantinya kukus tadi untuk si ubi rambatnya. Dan juga di sini aku udah siapkan wajan dan lanjut aku mau tumis-tumis dulu untuk bumbu yang udah aku siapkan tadi. Aku kasih serai, kemudian juga aku kasih bumbu macam-macam dan lain-lain ya teman-teman. Dan ternyata pas aku oseng di sini ada gerendulan, kok ada gerendulan, ternyata ada bawang putih yang belum ke masak ke blender. Di sini juga aku kasih daun salam ya teman-teman, secukupnya aja. Ini tuh aku mau numis si keongnya tadi loh teman-teman, tapi aku campurin ikan patin karena menurut aku sih cuman sedikit ya kan, biar nanti cukup pas sama sahur aja. Dan ini tuh masih banyak airnya ya teman, jadi aku susutin dulu dan aku kasih bumbu kehidupan seperti gula, garam, sama penyedap rasa ataupun roiko. Nah gimana aromanya udah sampai sana belum? Kalau udah sampai sana yuk masak dong, kita semangat untuk masak. Lanjut setelah ini udah matang, aku tadi itu susutin airnya dulu dan aku kasih minyak ya teman-teman. Kemudian aku masukin untuk si keongnya tadi yang udah aku cuci bersih, dan itu keongnya ternyata cuma sedikit aja. Dan aku tambahin sama ikan patin goreng ya teman-teman. Aku tuh nggak tahu kenapa ya, kalau masak pas bulan puasa itu rasanya tuh pas semua, nggak ada yang pernah keasinan, kurang asin ataupun gimana gitu. Aku nggak pernah teman-teman. Aku tuh selalu kayak pas aja gitu masaknya. Aku nggak tahu kenapa gitu ya, aku kira-kira jangan cuman pakai feeling aja, ternyata malah enak rasanya. Tapi kalau nggak puasa itu rasanya kadang keasinan, kurang asin lah, ini itulah. Dan btw di sini tuh aku kasih si pete juga ya teman-teman, karena ada pisihan pete beberapa biji aja, dan biar aromanya tuh tambah nikmat ya, walaupun puasa tapi nggak apa-apa lah. Dan ini untuk si ikan patinnya juga udah aku masukkan dan udahlah tinggal nunggu matang aja. Dan lanjut aku nanti mau bikinan untuk jajan yang aku bilang tadi, tapi sore-sorean aja. Dan di sampingnya juga di sini aku tuh ngerebus si kangkung karena nanti buat lalapan gitu loh teman-teman. Dan ini untuk si sambal keongnya udah matang, udah wangi, udah harum. Kira-kira gimana ya? Ternyata pas aku masak, aku cicip tadi pas buka itu rasanya udah pas banget. Dan lanjut di sini aku angkat untuk si sambal keongnya. Lanjut aku urusin untuk kerjaan aku yang sebelahnya. BTW di sini tuh udah habis mandi ya teman-teman, sekitar pokoknya udah nunggu maghrib aja gitu ya. Kok nunggu maghrib lah, pokoknya udah habis mandi gitulah. Aku buatnya itu nyantai aja. Dan itu aku mau bikin bola-bola, tapi dalamannya tuh aku kasih coklat gitu teman-teman, coklatnya tapi bukan batangan ya. Ini tuh aku kasih coklat bubuk, terus aku campur sama gula. Dan ini sebelahnya juga aku udah ngedidihin air ya. Tapi di sini tadi tuh nggak aku isi coklat yang ini, jadi aku sebagian isi bola-bola coklat. Terus yang ini aku mau bikin jenang gerendul lah, bilangnya apa sih ya, pokoknya jenang gerendul yang dicampur. Pokoknya bahannya tadi itu cuman ubi aku campur sama tepung terigu tepung tapioka ya teman-teman. Kemudian aku kasih gula secukupnya aja. Ini tuh dibikin kayak jenang gendul gitu loh teman-teman. Dan untuk gulanya dikira-kira aja lah, pokoknya sesuai dengan selera masing-masing.
Nah teman-teman, ini tuh setelah udah matang ya, aku kasih pewarna hijau dan ternyata pewarnanya lumayan kebanyakan. Dan ini aku kasih cairan sagu ataupun tepung tapioka biar dia tuh kayak ngegerindil-gerindil. Salahnya aku tuh malah campur si santannya tuh jadi satu. Sebenarnya nggak usah dicampur ya teman-teman, santannya tuh dipisahin jadi dia tuh nanti kayak bener-bener kayak jenang gendul. Dan tadi aku salahnya malah aku campurin deh sama ini santannya sama ininya ya teman-teman. Ya udahlah, nggak apa-apa, terlanjur juga jadinya tuh dia tuh kayak kayak gini loh teman-teman, kurang ini ya, kentalnya tuh kurang gitu. Dan alhamdulillah ini udah agak matang teman-teman. Aku pindah ke wajan sebelah dan itu ada di Dinda yang pengen ngebantuin, padahal aku suruh diem aja gitu ngeliatin. Dan ini udah sore, sekitar pokoknya udah sore aja teman-teman, tinggal nunggu maghrib. Dan aku mau goreng bola-bola coklatnya, entahlah ini dikasih nama apa, yang penting bola-bola gitu aja. Dan masya Allah ini udah mateng, coklatnya itu mateng ya teman-teman, dalamnya cuman kurang manis gitu, dalamnya tuh gulanya kurang. Sambalnya itu iwa sambal iwa kayak iwa aku pengen sambal